selamat berjumpa lagi kepada teman-teman setia menonton channel YouTube Abidi yang selalu setia menonton tayangan dengan saya. Jangan di skip, dan yang kedua laginya klik loncengnya, gambar lonceng atau klik subscribe-nya yang berwarna merah biar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru tersebut. Jadi begini, untuk teman-teman setia, sebenarnya saya hanya sedikit menceritakan kisah. Selama 1 tahun ini saya perjalanan jauh itu hampir sudah tidak pernah. Memang ini adalah perjalanan terjauh 1 tahun semenjak saya menderita penyakit psikosomatik anxiety panic attack ini. Memakan waktu kurang lebih 4 jam. Itu paling jauh teman-teman selama saya sakit gitu. Memang saya ini dibonceng gitu teman-teman. Terus pakai kendaraan bermotor lagi. Jadi saya tuh jujur teman-teman, ada keperluan yang mendesak. Ini ceritanya berbarengan dengan arus balik teman-teman. Saya itu bingung karena ini adalah keperluan yang wajib dan mendesak yang saya harus melaksanakan. Tapi di sisi lain saya melihat kondisi saya bagaimana. Sedang saya naik mobil aja dengan kondisi dibonceng, sudah nggak karu-karuan rasanya dengan jarak yang dekat cuma 1 jam. Apalagi ini sudah naik motor, perjalanannya sangat jauh, ya prediksinya 4 jam, walaupun dibonceng kan namanya naik motor kan teman-teman, angin segala macam sensasinya ya teman-teman ya. Nah di situ saya bingung. Akhirnya saya intinya sih melatih lagi, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mental. Saya harus bangkit karena kamu adalah imam, kamu adalah laki-laki yang harus dan wajib menafkahi anak istri kamu. Jadi kamu jangan rapuh, kamu jangan terpuruk, kamu harus bangkit. Bekal dari situ teman-teman dibarengi dengan doa kepada Allah agar semuanya berjalan lancar. Saya berangkatlah dari rumah, dan dalam perjalanan memang benar-benar saya 2 kali berhenti dibonceng, walaupun itu juga 2 kali berhenti selama 4 jam itu. Dalam perjalanan juga luar biasa sensasinya yang muncul teman-teman. Jadi kayak mau pingsan walaupun itu dibonceng teman-teman. Itu namanya kita kan nyetir motor, nyelip. Kalau nyelip saya ngelihat jantungnya deg-deg karena apa? Kita yang lagi sakit kayak gini kan sangat sensitif gitu. Melihat yang kakak saya nyetirnya ngebut, saya langsung deg-degan, spot jantung teman-teman gitu. Dan keringat dingin keluar, masuk angin, pokoknya mas sensasinya luar biasa teman-teman. Apalagi itu membutuhkan waktu yang 4 jam dengan banyak sekali sensasi yang keluar, tapi alhamdulillah ujung-ujungnya nyampe juga di tempat tujuan. Alhamdulillah semuanya dilancarkan atas izin Allah yang Maha Kuasa. Jadi yaitu teman-teman, melatih kekuatan diri dulu, melatih kekuatan pola pikir lagi judulnya. Karena apa? Kita kasih sugesti yang baik buat diri kita sendiri. Yaitu ini antara kewajiban, tapi di sisi lain saya sakit. Saya bingung teman-teman harus memilih yang maju kena mundur kena. Akhirnya saya berpikir positif itu. Kamu adalah laki-laki, kamu adalah imam, di mana kamu harus bertanggung jawab terhadap anak istri kamu, di mana kamu harus bangkit dan kuat untuk menafkahi anak istri kamu tersebut teman-teman. Dengan jalan apa? Ya kamu harus bangkit, bekerja, intinya kan begitu teman-teman. Jadi saya dengan modal itu dibarengi dengan doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu saya jujur teman-teman berpikir itu tuh mau ada perlu itu kesini itu teman-teman, 1 minggu saya tuh maju mundur. Pas malam mau berangkatnya itu saya nggak bisa tidur teman-teman, parno gitu. Tapi ya setelah dilewati alhamdulillah semuanya berjalan lancar atas izin Allah yang Maha Kuasa itu teman-teman semuanya. Di sini pun saya jujur teman-teman ya, sementara itu saya nginep di tempat saudara.
dengan kondisi seadanya teman-teman, seperti ini, tanpa istri, tanpa keluarga terdekat teman-teman. Jadi saya ini harus istilahnya berbalik 180 derajat. Kemarin di rumah itu kan ada istri, nggak kemana-mana, sensasi sering keluar, terus sensasi fisik ataupun panic attack itu sering keluar. Nah, ini saya di tempat katakanlah jauh dengan istri, dengan keluarga terdekat saya, sebatang kara saya di sini dengan kondisi saya yang seperti ini teman-teman. Jujur saya sebenarnya ada rasa pesimis. Cuman modalnya saya itu satu aja teman-teman. Apa? Yaitu saya ngomong bahwa saya adalah laki-laki, saya harus bangkit, saya harus kuat karena kamu adalah imam. Selebihnya kamu berdoa sama Allah, biar apa? Biar tujuan kamu itu, apapun itu demi kebaikan bisa terwujud dan tercapai. Itu teman-teman kuncinya. Sampai detik ini saya sudah nyampe di tempat tujuan. Saya sendirian, beraktivitas sendiri. Biasanya duduk manis manja, dibeliin sama istri, sama keluarga. Sekarang sendiri, mau beli ini sendiri, mau beli minum sendiri, mau beli makan sendiri. Melatih diri lagi, itu teman-teman semuanya. Terus yang kedua lagi teman-teman begini teman-teman, saya mau cerita itu. Pertama itulah kekuatan pikiran dilatih dan juga biar kitanya itu mensugesti diri agar bisa maju ke depannya gitu. Supaya kita itu bangkit, judulnya itu. Saya laki-laki harus kuat, jangan manja gitu. Saya sampai sekarang pun ya teman-teman tetap mensugesti diri sambil berdoa sama Allah teman-teman, nggak diem gitu. Artinya ya Allah, semoga saya kuat, saya diberikan kekuatan fisik, saya diberikan kekuatan juga pikiran dan perasaan ataupun mental gitu. Intinya supaya tujuan saya semuanya bisa terwujud dan tercapai. Karena begini teman-teman ya, kadang-kadang ketakutan itu kadang-kadang itu bukan disebabkan oleh orang lain juga atau eksternal juga teman-teman. Ketakutan itu kadang-kadang datang dari diri sendiri. Jadi begini teman-teman, kita itu menakut-nakutin diri sendiri. Itu apalagi itu lebih parah teman-teman. Contoh kecilnya begini teman-teman, saya mau melewati makam sendirian. Terus saya ngomong dalam diri sendiri, awas kamu nanti kalau lewat makam itu makam leluhur. Kamu nanti ketemu kuntilanak, nanti kamu ketemu gondoruo. Nah, saya sendiri yang nakut-nakutin teman-teman, gitu. Akhirnya kan apa teman-teman? Saya kan nggak berani untuk melewati makam itu teman-teman. Karena saya sendiri yang menakutin kalau di makam itu adalah makam leluhur, ada kuntilanak, ada gondoruo. Jadi karena saya menakut-nakutin diri sendiri, akhirnya kan nggak jadi. Nah, kalaupun saya memberanikan diri untuk melewati makam tersebut, bismillahirrahmanirrahim, saya harus melewati kuburan itu atau makam itu teman-temannya. Misalkan saya disugesti positif nih dari timbulnya ketakutan-ketakutan yang diakibatkan oleh saya sendiri gitu teman-teman. Tetap karena sudah terekam bahwa itu makam leluhur, di situ tuh angker. Walaupun saya coba melatih kekuatan, saya lewat teman-teman. Tetap teman-teman, sensasinya ada, yaitu apa? Tiba-tiba merinding, terus gimana lah gitu teman-teman gitu. Walaupun saya memaksakan untuk melewati kuburan tersebut, dan ujungnya sih alhamdulillah berhasil, walaupun dengan penuh sensasi dalam perjalanan melewati makam itu. Itu contohnya teman-teman. Jadi kekuatannya itu kadang-kadang ada di diri sendiri teman-teman, dari yaitu pikiran, dari perasaan gitu. Jadi kebanyakannya kita menakut-nakutin diri sendiri. Contohnya lagi, aduh nanti saya masa depannya gimana gitu. Aduh nanti kalau saya melakukan itu bagaimana gitu. Ya sama yang saya tadi bilang. Nanti kalau saya lewat kuburan itu bagaimana? Nanti ketemu setan angker, ada kuntilanak. Nah, padahal kita wala maju gitu. Walaupun saya tahu di situ angker,
Tapi saya melewati itu teman-teman. Memang penuh sensasi, merinding, terus seakan-akan pengen cepat lari gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak ketemu apa-apa di kuburan tersebut gitu. Cuman hanya sensasi karena tersugesti dulu yang negatif dalam otak kita kalau lewat kuburan itu kuburan angker teman-teman. Jadi itu teman-teman gitu yang saya ambil itu dari sesepuh saya. Ada yang ngomong seperti itu. Jangan menakut-nakutin diri sendiri. Kadang-kadang ya itu yang terparah itu, penyakit yang terparah itu adalah ketakutan gitu. Ketakutan terlalu yang berlebihan, yaitu menakut-nakuti diri sendiri. Bebaskan saja pikiran teman-teman, bebaskan saja gitu. Gimana nanti gitu. Yang terpenting kita berdoa. Jadi kita mau jalan itu jangan dulu merasa khawatir. Aduh, nanti kalau saya lewat misalkan mau ke sana ke jalan itu, nanti kalau ada lubang bagaimana ya? Nanti kalau saya misalkan di sana ada begal bagaimana ya? Itu teman-teman. Itu nantinya akhirnya kan nggak akan jalan-jalan teman-teman. Jadi sugesti positifkanlah bahwa saya Bismillahirrahmanirrahim jalan dulu teman-teman gitu. Tapi dengan persiapan yang oke kitanya gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, ini hanya sedikit tips tentang ya melanjutkan yang kemarin. Seperti yang kemarin saya sholat yang pertama kalinya di musola di masjid. Nah terus yang kedua laginya mendengar kematian atau ziarah kubur, saya sudah menerima kenyataan. Sekarang yang ketiga teman-teman, saya perjalanan jauh di sini. Untuk yang pertama kalinya 1 tahun terakhir ini setelah saya menderita penyakit panic attack, anxiety, psikosomatik ini teman-teman. Jadi itu teman-teman gitu kuncinya gitu teman-teman. Jadi pelan-pelan saya sedikit melatih diri. Semua yang pernah saya alamin, trauma-trauma dan ketakutan-ketakutan, berusaha saya jalani lagi teman-teman. Dengan modal apa? Dengan modal kekuatan, pikiran positif. Tetap juga teman-teman berdoa sama Allah. Dan ingat teman-teman, apalagi kalian yang punya penyakit fisik, dibarengi juga dengan pola makan yang sehat. Itu teman-teman, seperti misalkan Anda punya penyakit asam lambung gitu, jaga pola makan juga teman-teman gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman itu harus semangat gitu. Terus yang kedua lagi, ini sih hanya tips dari Dokter Andri. Saya juga mengkolaborasikan semua terapi-terapi penyembuhan teman-teman. Semuanya saya kolaborasikan, baik lewat dokter langsung konsultasi, sederhana sekali gitu teman-teman. Ya selain melatih pola pikir, tadi kekuatan pikir mental agar berpikir positif, karena pola pikir adalah pelopor atau tombak utama kita. Yang keduanya teman-teman, jadi begini, bila mana Anda sedang merasakan sensasi terserangnya panic attack, anxiety, kecemasan itu atau psikosomatik teman-teman, coba teman-teman begini, saya apa yang dikatakan Dokter Andri coba saya terapkan juga. Dan memang ada hikmahnya, hikmah yang baik teman-teman. Jadi begini teman-teman, coba kalau misalkan kalian lagi merasakan, karena saya jujur teman-teman ya, lagi sholat pun itu saya sensasi datang, lagi nonton TV sensasi datang, pokoknya selagi mata saya melek itu sensasi-sensasi negatif itu datang teman-teman gitu. Jadi nggak bisa untuk diam itu, kecuali saya tidur baru itu sensasinya nggak datang. Kalau melek itu saya itu pokoknya mah dari pagi sampai malam sensasi negatif itu akan datang gitu. Macam-macam lah ya, takut mati, ya takut pingsan, jantung berdebar segala macam keluar semua teman-teman selagi matanya saya melek. Nah, yang saya gunakan itu pada saat saya sedang ada urgensitas, artinya apa, ada keperluan penting. Contoh kayak sholat. Itu kalau sholat nih, saya sebelum melakukan sholat, selain berdoa sama Allah, ya Allah, semoga saya bisa fokus, bisa melihat, maksudnya fokus ke hadapanmu ya Allah untuk beribadah. Saya juga kadang-kadang kalau sudah sholatnya atau sebelum sholatnya, jadi membuang pikiran negatif dulu teman-teman. Caranya begini teman-teman, Dokter Andri itu lumayan bagus tipsnya. Terima kasih untuk Dokter Andri. Jadi saya itu misalkan datang kerasa nih teman-teman, sensasi atau serangan paniknya. Saya ngomong, serangan panik, kamu boleh datang bertamu ke tubuh saya. Tapi tempat kamu bukan di tubuh saya ya, tempat kamu di sini. Misalkan saya di tempat sampah,
tempat kamu di tempat sampah, kamu tunggunya di sini saja di tempat sampah ini, gitu. Jangan masuk ke tubuh saya, gitu. Izinkan saya untuk sholat, gitu. Atau izinkan saya untuk bekerja. Silahkan kamu tunggu di sini ya, tunggu di tempat sampah ini. Itu jadi saya ngobrol sendiri teman-teman, kayak orang stres gitu, ngasih sugesti gitu. Terus setelah itu saya coba cubit tangan saya teman-teman. Setelah cubit sakit, sakit. Oke, berarti sekarang udah sadar. Mulai gitu saya sholat teman-teman. Itu tipsnya teman-teman dari dokter Andi itu, dan saya hampir rutin lakukan itu teman-teman dari dokter Andi itu, dan bermanfaat gitu. Seperti itu teman-teman. Ya ini sih barangkali bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang merasakan sensasi yang macam-macam, negative thinking, sensasi apapun. Coba tips itu lakukan untuk ya apa namanya, kita orang hidup teman-teman ya, pengen sembuh itu dengan berbagai cara. Dari manapun kita ambil, yang terpenting itu adalah untuk obat. Itu teman-teman tips yang kedua selain pola pikir. Terus yang kedua lagi tips yang dari dokter Andri tersebut, yaitu apa? Kita ingin berjalan, ingin melakukan sesuatu. Kalau kitanya sensasinya datang, kita ngomong sendiri aja kita ngobrol. Kalau nggak ada orangnya, kita ngobrol aja gitu, nggak apa-apa karena nggak ada yang dengerin. Itu bismillahirrahmanirrahim, saya mengerjakan sesuatu apa nih, udah fokus teman-teman. Coba lakukan teman-teman, barangkali bermanfaat. Mungkin itu saja teman-teman, kisah pribadi saya. Kemarin kisah pribadi saya tentang religius, sekarang juga ya kisah pribadi saya di dalam aktivitas sehari-hari yang selama menderita 1 tahun ini teman-teman. Gitu. Jadi itu saja barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang sedang merasakan penyakit ini, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Itu saja saran dari saya, tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi tonton terus video saya dan klik loncengnya, klik subscribe-nya, biar teman-teman bisa selalu mengikuti atau mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari saya secara otomatis. Oke, itu saja teman-teman setia semua. Sampai di sini dulu, nanti kita berlanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.